Hari ini episode 5 ngomongin mitos di akuarium air laut. Mitos atau fakta di dunia air laut meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi di air laut. Oke. Wah, menarik nih topiknya kayaknya. Nih jadi topik-topik kontroversial yang biasa dipertanyakan sama banyak pemula ataupun orang yang baru mau masuk di dunia akuarium air laut ya. Oke. Banyak yang bertanya-tanya apakah ikan Nemo itu bisa di air tawar, Suf? Coba, Suf. Waduh. Pagi-pagi pertanyaannya udah berat banget nih. Nemo bisa di air tawar. Soalnya kan banyak ya di pasar kan. Jadi nanotank lebih sulit dibandingkan reef tank besar. Oke, mitos atau fakta? Menurut lu dulu deh, nanti menurut gua. Oke, kita samain dulu nih definisi nanotank. Kenapa banyak orang gagal di hobi ini? Perspektif dari aquarium senior, kenapa banyak gagal, Suf? Waduh. Oh iya, gini. Reef ini is not about mystic, it is all about getting your facts right ya, getting your numbers correctly gitu. Itu bakal guideline lu along the way. Walaupun nanti nanti numbers ini akan pelan-pelan diminish dan lu nggak gitu cek lagi, tapi itu takes time. Ya butuh dilatih lah. Iya, butuh dilatih. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Reef Talk. Reef Talk ya? Reef Talk. Ya, kita masih kekurangan narasumber, jadi thank you so much Yusuf for coming back to Java. Sekalian ngambil koral. Sekalian ngambil koral, ya. Oke, nah kita hari ini ada 2 episode bareng sama Yusuf. Baik lagi, perkenalkan dulu mungkin. Halo, gua Yusuf. Dari mana ya? Dari Jakarta gitu. Jakarta ya. Aktif di River Newbie, penghobis juga so far. Oke. Nah, untuk yang kalian belum tahu, mungkin yang salah-salah masuk ke channel ini, Yusuf salah satu sekarang udah masuknya jadi udah lumayan senior lah ya. Udah about 2 years plus ya. 3 years sudah ya, 4 years ya. Iya, 3 years di Reef. Salah satu juga yang cukup fenomenal secara tank dan punya lebih banyak tank daripada banyak orang di rumah. Ya, dan anyway, oke, kita hari ini mau ngomongin lagi sekali lagi dengan Reef Talk hari ini. Oke. Hari ini episode 5 ngomongin mitos di akuarium air laut. Mitos atau fakta di dunia air laut meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi di air laut. Oke. Wah, menarik nih topiknya kayaknya. Nih jadi topik-topik kontroversial yang biasa dipertanyakan sama banyak pemula ataupun orang yang baru mau masuk di dunia akuarium air laut ya. Oke. Banyak yang bertanya-tanya apakah ikan Nemo itu bisa di air tawar, Suf? Coba, Suf. Waduh. Pagi-pagi pertanyaannya udah berat banget nih. Nemo bisa di air tawar. Soalnya kan banyak ya di pasar kan? Bener, itu lagi rame ya. Kadang ngelihat seller gitu jual ini Nemo air tawar gitu, udah diaklimasi segala macem. Menurut gua sih sejauh yang gua tahu ya, Nemo itu atau ikan, kita ngomong ikan marin lah ya, ikan laut ya. Ikan laut itu jarang yang bisa di air tawar gitu. Mungkin kalau misalnya di air payau dia masih possible payau, karena ada beberapa ikan memang dia tinggalnya ya di air payau gitu, atau di air payau yang di daerah bakau biasanya. Kan banyak tuh ikan-ikan yang di archer fish gitu-gitu. Iya, archer fish misalnya itu masih oke lah. Cuman memang kalau secara metabolisme ya, setahu gua ikan laut itu kan hypertonik ya. Hypertonik itu apa ya istilahnya? Saya juga nggak tahu. Dia hidup di di environment yang kandungan mineralnya itu banyak. Gitu. Oh, high mineral water intake lah gitu. Ya. Dan kalau ikan fresh itu kan lebih ke hipotonik, sebaliknya justru. Nah, kalau misalnya ikan laut itu diaklimasikan jadi ikan freshwater, biasanya sih jarang yang bisa survive. Atau seandainya bisa survive ya paling cuma berapa hari gitu istilahnya. Gak bakal pernah bisa kuat lah istilahnya ikan laut yang kita aklimasi, karena memang secara habitat juga berbeda gitu, kecuali ada proses metamorfosis panjang gitu, mungkin berlangsungnya nggak cuma setahun 2 tahun gitu. Ada proses evolusi misalnya gitu, karena kadang kan namanya makhluk hidup itu karena biasanya ada desakan gitu untuk mencari makanan, misalnya kalau di laut udah nggak ada ya mungkin dia akan coba ke sungai gitu, ke payau gitu. Tapi memang ada beberapa ikan itu yang bisa hidup di laut dan di
freshwater sementara gitu pada saat masa migrasi. Kalau nggak salah salmon itu pada saat migrasi untuk bertelur itu kan dia ke hulu kan, ke ya. hulu sungai biasanya. Ada juga eel, kebalik. Kalau eel dari tawar, kalau dia mau nelor di laut. Sorry, dia air laut, belut. Penyu mungkin. Belut yang kita makan unagi itu loh. Oh, unagi ya. Unagi kan belut laut tuh sebenarnya. Oh, unagi itu belut laut. Iya, unagi itu saya belut laut, bukan cuman kan? Bukan. Jadi unagi yang ada sidat. Ya, dia sidat itu dari laut. Dia kalau kenapa di Indonesia suka dapat karena dia nelornya itu memang di lautan Indonesia. Di air sungainya Indonesia tuh. Banyak kan di Pelabuhan Ratu atau di daerah situ dia nelor di sana. Jadi ada beberapa. Nah, tapi pertanyaan gue lagi kedua, kan banyak tuh anak-anak predator tuh dulu ya. Mereka kan suka beli bumblebee, grouper, ataupun GT gitu. Nah, dia suka tuh diaklimasi sampai 1006 gitu. Berarti sifatnya masih tetap brackish ataupun non air freshwater kan, karena dibilang kan dia freshwater nih. Kalau brackish harusnya payau tetap. Ya, tetap payau kan berarti tetap payau. Bener. Dia tetap butuh mineral soalnya, dan sistem insangnya mereka kan berbeda antara ikan laut sama ikan air tawar, bener. Sistem mineral yang kita ngomongin itu minornya ataupun makronya? Semuanya sih sebenarnya, semua pendukung buat metabolisme si ikan itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa tipe yang memang cocok di air tawar dan ada yang beberapa tipe yang memang cocok di air laut. Air laut. Nah, itu makanya ikan-ikan laut itu warnanya lebih cerah, lebih banyak warna gitu, karena memang high mineral. Bener. Jadi buat teman-teman sebenarnya di air tawar itu juga butuh sedikit mineral, tapi mineral yang khusus buat air tawar. Nah, biasa tuh ada beberapa yang jual trace mineral ya, khusus buat ikan. Nah, trace mineral itu juga salah satu untuk menaikkan warna ikan ya sebenarnya ya. Nah, itu kenapa air laut kata Yusuf juga biasa warnanya jauh lebih genjreng kalau di air laut. Nah, buat teman-teman tapi yang mau coba beli ikan-ikan Nemo yang kayak di pasar, gue sih sarankan untuk dulu gue pernah bikin videonya sekali bareng sama Wendy Aquajaya tuh waktu itu tuh. Super Wen. Enggak, sama Wendy gue bikin. Nah, waktu itu kita ngomongin mengenai Nemo karena banyak kan di sana tuh nanti lu disuruh beli garam juga. Oh gitu. Iya, ini udah nih, tapi lu kasih garam nih, nanti lu water change, lu garamnya lu dikitin nih gitu. Jadi berharap si ikan Nemo ini berekis. Cuman kenapa ikan Nemo kuat? Karena kan lendirnya banyak tuh. Iya, Nemo salah satu ikan yang mucusnya paling tebal. Iya, paling tebal gitu. Sehingga dia tuh sebenarnya lebih jarang kena penyakit. Jadi di awal-awal tuh dia kelihatannya oke-oke aja tuh, karena dia cukup emang tahan ikannya gitu. Cuman ya seminggu, 2 minggu. Kalau lu hoki ya, lama-lama dia nggak kuat juga sih. Dan Indian mati juga gitu. Jadi gue nggak sarankan untuk beli Nemo dan dia jual lebih mahal loh. Oh iya? Iya, karena iming-iming. Iya, air tawar ya. Jadi kayak Nemo yang air tawar tuh gue lihat waktu itu di pasar bisa sampai 50.000. Ya kan ada yang jual 100.000 gitu. Padahal Nemo tuh di air laut kita jual paling 10, 15, 20.000 ya. Kurang lebih 25.000 lah. Ya, 25.000 lah standar. So, jadi ya itu kurang lebih buat teman-teman yang ngomongin Nemo ya. Oke. Itu siapa yang nanya itu? Ada pertanyaan dari ini. Banyak lah netizen tuh selalu banyak. Ya. Oke, pertanyaan kedua, metode pemeliharaan memang berbeda-beda, tapi kalau suhu pada reef tank, apakah bisa ditolerin? Ini mungkin ngomongin mengenai LPS. Suhu pada reef tank itu berarti pada koral ya? Iya. Oke, kita ngomongin fish only dulu nih, karena di reef tank itu ada FOT, fish only, terus ada lagi LPS ataupun sama softies, biasa sama SBS. Let's talk about fish only nih ya, fish only dulu nih. Nah, lu definisi deh fish only menurut lu. Maksudnya definisi dari suhunya ya, suhunya menurut lu kayak yang tank dengan ikan doang ini harus suhu berapa sih sebenarnya gitu. Menurut lu sendiri gimana? Iya, menurut gue sih sebenarnya ikan nggak banyak pengalaman ikan marin gitu ya, tapi sering dengerin dari teman-teman yang main gitu, terus baca-baca juga. Itu kebanyakan sih suhu di atas 26 sampai 27, mungkin sampai 28 ya itu masih oke. Jadi range-nya 26 sampai 28 lah, itu masih oke. Nah, kalau misalnya suhunya agak panas, benefitnya apa? Nah, biasanya kalau misalnya suhunya agak panas, banyak yang bilang WS itu, white spot itu atau bakteri protozoa atau patogen itu dia lebih nggak kuat, bener. Jadi dan ikan juga akan lebih sehat karena ini konsep dasarnya ya, suhu itu berhubungan sama metabolisme. Iya, itu berhubungan. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, metabolisme ikan lebih tinggi juga gitu. Sama koral juga sama, metabolismenya bisa lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Bener. Cuman kalau misalnya terlalu tinggi juga,
ikan warnanya bisa pudar. Yes. Misalnya di atas 29 atau sampai 30 gitu, ya. 31 misalnya. Itu warnanya bisa pudar, tapi nggak menutup kemungkinan ikan bisa diaklimasi ke sampai misalnya 30-an atau 31. Atau mungkin sepengalaman gue maksimal ya. Ini yang pernah gue coba 32 masih hidup. Itu gue pernah main di tank ikan fish only itu marine ya, ikan laut gitu, pakai hyper salinity hampir 1030 sama suhu itu di sampai 32 pernah. 32 tapi nggak berlangsung lama 32-nya. Itu masih bisa survive, tapi balik lagi ikan-ikan kuat kayak Nemo gitu misalnya. Iya. Cuman warna pudar. Warnanya drop gitu, lebih kurang cerah lah gitu ibaratnya. Gitu. Nah, dari gua pribadi ngomongin mengenai white spot, yes sih. Sebenarnya white spot itu usually nggak kena. Tapi fluke masih kena. Oh, fluke masih bisa. Fluke masih kena. Jadi banyak orang kadang-kadang nggak bisa menginterpretasi antara white spot dan fluke. Fluke itu kadang-kadang dia pikir ini white spot nih padahal tebel-tebel gitu. Ternyata itu fluke gitu. Jadi betul kata Yusuf itu kalau misalnya di atas itu tuh banyak kan memang white spot tuh nggak nyerang. High metabolisme. Jadi dia tuh makan mulu tuh. Lu kasih makan berapa tuh ya? Itu ikan ya, karena dia metabolis, dia butuh bakar energi yang lebih banyak dibandingkan kalau dia di air yang dingin. Dia akan lebih dorman lah. Lebih dorman. Metabolismenya menurun. Sehingga lu bisa kasih makan lebih dikit saat sebenarnya keuntungannya kalau lu pakai suhu yang lebih rendah. Nah, warnanya itu tergolong sangat-sangat pudar. Misalnya kita masukin angel doreng lah, itu paling biasa kejadian kita pakai buat fish only karena itu harganya relatif masih murah, warnanya juga bagus. Dan orang itu salah satu favorit ikan yang buat fish only. Di suhu di atas 28-29 warnanya dia tuh orennya tuh hilang. Ya pudar banget lah, sangat pucat dan tergolong enggak. Jadi teman-teman mau punya fish only tapi mau pingin warna ikan juga sama briliannya atau kelihatannya, kok di toko bagus ya, pas pulang kok di tank gua misalnya turun gitu. Ya itu warna itu bisa tergantung. Nah kalau untuk masalah suhu berapa, gue belum tahu. Gue sih cuman kalau dulu kan di masih zaman Green Lake itu kita nggak pakai chiller kalau fish only tuh. Dan itu kan dulu kan parah itu. Panas banget tuh zaman gue di Green Lake itu kan nggak pakai AC, nggak pakai AC ini terus mana si chiller juga di dalam ruangan panas banget. Di 32 derajat dia oke, tapi gue pernah sial. Dulu pas lebih dulu lagi kita tuh masih di pasar ikan hias Cengkareng. Mungkin dikasih stock shotnya, kita pernah di pasar ikan hias Cengkareng. Itu chiller gue, exhaust gue, buangan exhaust gue tuh mati. Oh, jadi panas. Iya kan, panas toko kecil ya, 3 kali 5 meter saat itu. Itu sampai 35 derajat. Besok pagi itu tinggal, udah mati semua udah ngambang. Jadi suhu yang terlalu tinggi juga bisa membunuh ikan. Heat stroke dia. Heat stroke, ya, dia mati gitu. Dan mati massal. Semuanya mati, nggak ada yang hidup gitu. Cuman tinggal sisa ikan yang ada chillernya, karena kan suhunya panas lah gitu. Berarti ikan yang di akuarium itu ngebunuh ikan yang lain tuh. Iya. Survivor kali itu dulu ikan jualannya kita, jadi rugi lumayan puluhan juta saat itu. Oke, jadi buat teman-teman itu mungkin panduan. Menurut lo kok seberapa rendah temperatur itu buat ikan? How low to low gitu lah istilahnya. How low is too low. Kalau misalnya untuk ikan menurut gua gini, saat dia udah nge-reach di 22-21 derajat, dia ikan itu diem banget. Iya, kurang aktif ya. Iya, malah nggak aktif. Kurang aktif. Ya dia tuh diem dan kalau udah 18 derajat, wah itu udah mager parah dia. Ya dan relatif bisa mati karena saat itu dia copot lendir juga sama di kondisi yang itu terus lebih gampang kena WS termasuk Nemo ya saat itu. Jadi waktu itu gue pernah ada malfunction chiller. Chillernya tuh mendinginkan air akuarium sampai 17 derajat. Oh, sama mirip sama pengalaman temen gue gitu. Sampai 16 CT-nya pada bubar. Iya, bubar. Jadi kayak langsung tiba-tiba kenapa kabut banget ya? Maksudnya sampai kacanya berembun banget gitu. Pas kita lihat chillernya tulisannya 24 gitu. Nggak ada masalah gitu pas kita tes temperaturnya 16 gitu. Ikan udah mojok di bawah. Ada yang mati, ada yang survive ya. Of course kan kita pelan-pelan naikin lagi karena nggak bisa langsung di jam juga ya. Bener kaget juga. Kaget juga, jadi 16 naikin 17, 18 tapi hitungan jam ya. Jadi naikin pelan-pelan sampai akhirnya dia mulai kembali seperti normal. Nah kalau untuk LPS SPS sendiri menurut lu angka berapa sih yang menurut lu oke? Coral ya? Coral. Buat coral, gue sih prefer LPS itu sekitar 24 sampai
lah. LPS ya, LPS dan soft coral prefer di situ. Kalau bisa jaga di 25 gitu. Karena kenapa di angka 25? Karena 25 ini kalau misalnya tiba-tiba chiller kita mati atau misalnya pakai AC ruangan, dropnya itu ke 27 nggak terlalu jauh. Iya, nyimpangnya nggak terlalu dalam ya. Bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kita main di 24 atau 23 gitu ya istilahnya, terus anggap amit-amit chillernya lagi mati atau AC-nya lagi mati, AC ruangannya, ya dia akan pasti drop ke 27 dan swingnya itu lumayan tinggi. Gua sepengalaman gua, LPS itu kalau misalnya swing pH-nya, temperaturnya lumayan tinggi, itu bisa korban dia, bisa nggak kuat gitu ibaratnya. Tapi range dia, gue prefer di 24 sampai 26 gitu untuk LPS. SPS, nah ini juga menarik nih. Seharusnya kan kalau suhu tinggi metabolismenya jadi tinggi kan. Yeah. Nah tapi buat case LPS dulu itu nggak terlalu relate gitu dibanding SPS. Nah kalau pengalaman gua SPS itu gua prefer di suhu sekitar 25 sampai 27 masih bisa. Oh malah dia lebih panas. Oh karena dia lebih dekat sama matahari ya, dan positioningnya juga. Bener, dan grow rate-nya lebih bagus kok. Oh malah di tinggi malah lebih bagus? Lebih bagus. Oh, pengalaman gue pada saat main di 26 gitu ya, 27, pernah sampai 27 juga, itu grow rate-nya dia lebih kenceng. Oh karena metabolismenya jauh lebih kuat. Sepertinya iya. Cuman balik lagi ya, kita masih tahu juga SPS ini kan ada yang ada di shallow water, ada yang di deep water gitu. Nah itu mesti nyesuaiin. Kalau yang di shallow water, walaupun cuaca winter conditionnya 28, tapi di air itu mungkin 25 atau 26 ibaratnya. Nah yang di deep waternya lagi itu mungkin bisa sampai 24-25. Sepengalaman gue sih sampai 25 kalau lagi diving kan kadang. Iya, bisa dingin banget. Di atas 15 kan bisa dingin banget. Makanya kita pakai wearpack yang cukup lumayan tebal. Cukup tebal. Tebal apalagi kalau lagi malam gitu kan. Nah itu bisa sampai 24-25 gitu. Nah jadi SPS juga tergantung SPS-nya. Apalagi kalau misalnya SPS dari OSI gitu misalnya. Itu kan requirement dia lebih dingin sebenarnya. Lebih dingin di 24 sampai 23. Iya gitu. Betul. Itu yang banyak nggak tahu tuh. Bener. Iya, requirement-nya jauh lebih dingin kalau buat Australia punya SPS ya sebenarnya. Iya, makanya kalau kita ngomong mixed reef itu memang lebih challenging gitu buat jaga suhu, parameter. Suhu aja lah LPS mungkin kayak donat-donatan lebih suka dingin karena dia kan lokasi aslinya ada di bawah 20 sampai 30 meter ya. Itu suhunya dingin banget gitu. Makanya dia kalau suhunya kita naik ke 27 atau 28, kadang pertama dia mengkerut atau kalau misalnya nggak mengkerut bleaching. Iya. Gitu. Kalau nggak bleach dia udah mulai kayak loss tisunya. Tisu loss ya. Iya, mengkerut abis itu sobek-sobek loss tisu. Iya, tisu loss. Abis itu mati. Iya. Donat itu sebenarnya gampang susah kan soalnya. Donat gampang susah benar. Jadi selama kita bisa jaga suhunya dia lumayan oke gitu ya. Dia oke banget gitu. Oke, nah itu mungkin sedikit pengenalan buat kalian mengenai suhu. Jadi ada sedikit perbedaan di SPS dan di LPS. Dan sekali lagi gue juga mau kasih info SPS itu walaupun bisa 27, tapi saat dia menyentuh 29 dia langsung mati. Kalau misalnya nggak diaklimasi bisa mati. Cuman sebenarnya koral itu salah satu makhluk yang tingkat adaptasinya tinggi. Gitu. Makanya sekarang tuh untuk menangani pemanasan global, para saintis itu yang coral conservation, mereka coba keluarin koral terus ditaruh di mana di satu area yang controllable, suhunya dinaikin pelan-pelan kok. Oh malah suhunya disengaja dinaikin biar dia bisa adaptasi dengan suhu yang lebih tinggi. Bener. Baru nanti kalau misalnya udah bisa adaptasi dengan suhu yang lebih tinggi, dibalikin lagi ke alam. Bener. Gitu. Soalnya kalau gua tuh dulu di tank yang di Green Lake sempat chiller mati 29 langsung susu. Airnya langsung white out. Tahun kemarin ya, 2022 ya, seingat gua ada 2 bleaching event, itu suhunya cuman 2 derajat. 1 derajat ya? 1 derajatan. Itu 1 derajatan di alam pun mati. Iya, yang dari big event itu sebenarnya 2000 something ada yang across the globe ya, itu big event banget. Great Barrier Reef hampir punah itu. Iya. Jadi cuma naik 1 derajat itu. Jadi difference of temperature itu very important. Penggunaan kontrol kayak chiller ataupun heater kalau tempat lu dingin sekali di Dieng gitu mungkin something yang you should see ya gitu. Jadi something yang kita harus lihat karena gimana pun juga koral itu
sangat hidup di tropical area, dan tropical area itu memang tidak dingin banget, tapi juga di air, ingat itu dia juga nggak panas sekali, jadi harus understand that condition ya. Oke, next. Pakai lampu biasa juga bisa untuk reef tank. Emang benar, maksudnya definisi lampu biasa apa, Ji? Nah iya benar. Lampu yang kayak LED biasa gitu. DIY gitu. DIY atau yang misalnya ada lampu buat aquascape nih. Oh, oke. Karena kan orang mikirnya lampu itu kan mahal. Dulu pakai lampu biasa aja gitu ya. Ya. Lampu dibiruin doang, kadang-kadang kan begitu ya. Biasanya ada nyoba, bisa kok. Ya. Mungkin ada yang orang yang gue sering lihat, kita ngomong DIY ya. Kali ini kalau ngomongin DIY, menurut gue semua produk DIY itu sebenarnya ada plus minus sama produk pabrikan. Menurut gue DIY pun sebenarnya kita udah pernah pakai dari awal, bisa. Dan sekali lagi ada plus minus dari DIY, tergantung dari siapa yang bikin, dia ngerti atau enggak koralnya, pemasangan lampu. Kalau ngomongin DIY mungkin ngomong kayak gitu dulu kali ya. Apa ya, lu ada lanjutan nggak? Boleh sih, ya kalau kita ngomong kebutuhan lampu buat koral ya, sebenarnya waktu di Reef Talk pertama sempat kita udah singgung ya. Jadi koral itu kan punya antara koral dengan terrestrial plant. Terrestrial plant itu tumbuhan di darat yang berfotosintesis dan menghasilkan kloroplas gitu. Nah itu kebutuhannya beda range-nya gitu ya. Kalau misalnya koral itu kan dia utamanya tuh butuh di cahaya biru. Cahaya biru tapi yang punya spektrum sekitar 440 sampai 450, 460 lah gitu. Itu kebutuhan utama dia. Koral pakai lampu biru pun bisa hidup gitu ibaratnya. Nggak ada lampu merah, nggak ada lampu hijau, nggak ada lampu ungu, UV gitu, itu bisa hidup. Karena kebutuhan utama dia kloroplasnya itu adalah di birunya itu. Iya, yang didapat dari si fluorescent protein yang didapat dari si spektrum 440 sampai 450 gitu. Nah, itu bisa apa namanya? Bisa hidup lah koral. Nah, kalau misalnya lampunya itu memang lampu biasa gitu, kayak misalnya lampu aquascape yang warnanya putih ada birunya gitu, mungkin aja bisa hidup. Karena balik lagi, kita kan sekarang udah tahu nih kebutuhan koral itu spektrumnya berapa. Nah, lampu tersebut yang kita mau pakai buat reef itu kita bisa cek dulu di spektrometer. Peaknya dia cahayanya ada di mana. Kalau memang peaknya dia ada di 440 atau mungkin 440-nya itu sejajar dengan warna yang lain gitu. Biasanya kan warnanya RGB ya, red, green, blue gitu. 440-nya sejajar, itu masih bisa dipakai gitu. Cuman memang warna koralnya akan lari-lari karena kalau misalnya kita ngomong pewarnaan koral, fluorescent protein itu requirement-nya spesifik gitu ya, ibaratnya. Kalau kita mau punya koral warna pinknya naik itu berarti ciannya mesti dapat gitu secara spektrum. Jadi lampu biasa mungkin bisa gitu, tapi kalau misalnya mau dipastiin mesti cek spektrometer gitu. Apakah mencukupi gitu ibaratnya spektrum yang buat dikasih. Spektrum yang dikasih. Betul. Gue juga mau nambahin juga, soalnya perbedaannya lampu yang kalau kita ngomong biasa atau enggak itu lebih nanti dari reflektornya. Jadi lampu itu pasti harus ada reflektornya untuk nge-reflect sebuah lampu, kapasitas lampu dari awalnya, penjoinannya, sehingga sekali lagi itu ngomongin parnya. Karena kalau misalnya kita spektrometer udah ketemu, parnya nggak dapet, ya sama aja gitu. Karena kita kalau pakai lampu LED doang nih yang biasa dibuat nyalain sam bawah nih gitu misalnya, cuman asal biru, kan tapi nggak ada parnya, reflektor yang nggak ada, penjoinan yang nggak ada, pemasangannya juga asal-asalan. Sebenarnya mungkin koral lu awalnya stres doang, cuman lama-lama kan stres nggak bisa hidup, nggak bisa hidup, mati juga. Karena penuhi maksimal. Iya. Mungkin nambahin dikit ya, kalau lampu pabrikan itu kan selain reflektor itu ada apa namanya lensa yang ngeblend antar cahaya atau spektrum supaya koral itu dapat spektrumnya itu ibaratnya nggak notol-notol, ibaratnya apa ya, nggak disco lah gitu ibaratnya, nggak pecah lah, nggak, jadi ngeblend semuanya gitu ya, jadi satu gitu. Koral permukaan itu dapat semua spektrum ibaratnya, itu yang ngebikin lampu pabrikan mungkin bisa lebih bagus gitu. Kalau lensa kan selain buat ada apa namanya itu istilahnya apa sih yang buat ngeblendnya itu ya. Nah selain itu kan biasanya lampu-lampu pabrikan itu lensanya bisa kita set coveragenya mau berapa banyak 50, 90 derajatnya bisa 90 derajat, jadi dari atas 90 derajat ini buat nge-cover yang lebih luas, atau lebih apa ya, lebih narrow lagi pakai yang 45 derajat kalau memang kita mau fokus ke koral-koral di bagian bawah gitu ibaratnya. Yang lebih susah di reach ya.
Ya, again perbedaan yang pabrik sama yang namanya DIY itu menurut aku lebih ke arah research-nya aja sih menurut gua. Karena gimana pun juga pabrik itu memiliki plus point. Sebenarnya pabrik itu memiliki plus point adalah satu karena lu bikinnya banyak. Jadi sebenarnya lu bisa dapat harga yang lebih murah dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Jadi tugas dari production yang masif adalah untuk membuat suatu barang jadi lebih murah untuk lu purchase sebenarnya. Dan kedua, kalau misalnya dia walaupun bikinnya banyak tapi mahal, itu pasti lu bayaran di risetnya. Ya, ataupun juga brandingannya. Oh, iya. Ya, nambahin juga tuh yang masalah part tadi ya. Iya. Ini mungkin bisa jadi acuan juga. Lampu dengan apa ya, jenis LED yang lampu biasa aja gitu, ibaratnya HPL, Epilapse, Brightlux, itu secara pur atau secara energi yang bisa dimanfaatin sama Coral itu lebih kecil dibanding LED HPL pabrikan yang memang dia udah melakukan riset gitu. Itu kita bisa ukur tuh. Jadi misalnya nih ada LED pabrikan yang memang udah fokus ke lampu Coral dengan LED HPL biasa gitu ya, Epilapse atau Brightlux is okay, nggak masalah. Nah ini wattnya sama nih, sama-sama 3 watt. Tapi LED yang dari pabrikan itu secara apa ya usable parnya itu bisa lebih maksimal. Anggap dari 3 watt ini dapat 10 par. Nah si LED pabrikan ini mungkin bisa sampai 80% yang dimanfaatin. Iya. Sama Coral, namanya PUR ya. Iya, PUR, photosynthesis usable radiation. Nah kalau yang lampu HPL mungkin cuma 70% gitu. Nah ini juga jadi apa ya, bisa jadi acuan lah buat kita mau pakai lampu yang seperti apa gitu. Jadi bukan price ya, tapi par per price-nya itu bisa lebih, par price-nya lebih murah lah. Lebih murah kalau misalnya pakai lampu pabrikan ya. Jadi kayak misalnya kalau ngomongin lampu pabrikan dulu tuh yang gue diajarin itu zaman 2017. Pas kita ngobrol waktu itu lampu pabrikan itu masih cuman beberapa item lah saat itu ya. Semua yang lain saat itu dibandingnya black box. Jadi semua Cina tuh dulu black box semua tuh. Termasuk ke DIY itu dibilang black box ya pokoknya. Nah intinya adalah sebenarnya dengan kapasitas pabrikan itu 9 misalnya lu pakai 100 watt dia 90% misalnya, berarti kurang lebih lu punya efisiensi itu 90% dari 100 watt. Kalau sampai energi yang kebuang cuma 10%. Cuma 10% yang terbuang. Nah, dibandingkan sama misalnya lu sama-sama punya 100 watt si black box ini tapi efisiensi misalnya 67% ataupun 65%. Berarti sebenarnya lu ngebuang 35% ataupun cuma setara 65 watt dari lampu pabrikan. Nah, jadi saat lu mau bikin DIY, resikonya adalah ya lu harus menggunakan watt yang jauh lebih besar biasanya. Jadi tetap aja bisa di cover. Kita bilang sama-sama bisa digunakan. Tapi mungkin untuk kalau PUR loss-nya tinggi, lu harus wattnya lu gedein. Karena itu banyak memang untuk lampu-lampu DIY itu yang bagus, itu juga mereka wattnya gede-gede ya. Wattnya cukup meriah lah gitu. Ya cuman itu balik lagi buat kalian yang mau beli itu your personal choice lah gitu ya. Kita bisa start dari manapun dulu dari DIY gitu. Baru nanti review itu journey-nya panjang. Panjang. Kita bisa start dari DIY sendiri atau beli jadi, habis itu kalau dirasa kurang bisa upgrade. Iya. Gue juga mulai dari DIY kok. Jadi it's the same. In the end kayak you can start somewhere. Kalau lu lebih suka beli yang seperti itu, just buy sesuai sama yang lu punya kemampuan. Nanti kalau kita ada keberuntungan kan kita bisa upgrade tuh new skill. Yang penting nge-review dulu ya kan. Mulai aja dulu. Oke. Ada lagi mungkin Ji? Mitos atau fakta? Nanotank lebih sulit dibanding reef tank besar. Wah. Jadi nanotank lebih sulit dibandingkan reef tank besar. Oke, mitos atau fakta? Menurut lu dulu deh, nanti menurut gua. Oke, kita samain dulu nih definisi nanotank. Mungkin nanotank under 45 cm kali 45 cm kali 45 cm berapa itu? Itu pico kali? Enggak. Itu pico ya? Nanotank mungkin di under 160 mungkin. Mantis berarti itu pico ya? Bisa Mantis berapa? 120? Enggak, itu total volumenya. Mungkin nggak sampai 100, 100-an deh, mungkin 84 liter. Ya, mungkin kita bisa set misalnya contohnya dari 64 liter sampai 160 liter itu nano misalnya. Di bawahnya 64 liter jatuhnya pico gitu. 160 liter itu 90 cm juga 170 loh. 90 cm ya tergantung panjang lebar ya. Oke lah, kita ngomong berarti 45 liter sampai 164 liter sampai 120. Ya oke lah, 64 sampai 120 lah. Jadi maksimum 60 cm lah ya itu ya. Mungkin lebih make sense ya itu. Biasanya 40 cm lah itu. Oke. Lu dulu deh start ya. Ya tank gua ukurannya segitu semua sih kebanyakan. yang di bawah 160 itu ada 1, 2,
2, terus 3, 4. Satunya Pico. Iya ada 4 yang 4 tanknya. Oke. Menurut gua bukan mitos ya, tapi lebih ke fakta. Karena gini, ini simple ya, ini konsep simple sebenarnya. Tank dengan total volume lebih kecil itu pasti akan lebih mudah swing. Gampangnya gini, kita punya gelas nih, yang satu anggap misalnya airnya 50 ml dikit, yang satunya 100 ml. Kita sama-sama tuang nih 1 sendok gula gitu ke masing-masing gelas gitu. Nah yang cepat manis adalah yang 50 ml kan ibaratnya. Nah itu yang gue anggap bisa lebih mudah cepat swing. Concentration-nya lah. Bener, kayak misalnya kita overdosing sedikit aja gitu overdosingnya di nanotank bisa lebih berasa gitu dibanding yang tank yang gede besar, gitu ibaratnya. Tank gede mah geli-geli doang kalau misalnya kita overdose cuma 2 kali gitu misalnya, atau overdose-nya cuma berapa mili lah ibaratnya itu. Jadi menurut lu tetap lebih susah tank kecil daripada tank? Lebih susah tank kecil dibanding tank besar. Kayak misalnya perubahan suhu ya, chiller mati. Tank kecil itu bisa lebih cepat panas dibanding tank besar. Betul. Gitu karena penyimpanan energi dinginnya dia lebih sedikit. Iya, benar. Itu swing juga gitu ibaratnya. Apalagi ya, dosing pump gitu misalnya. Dosing pump itu kan biasanya kalau buat tank-tank kecil itu 1 mili gitu. 2 mili ya. Pas crusting repot tuh. Betul. Kita lebih dikit aja udah langsung bisa swing gitu ibaratnya. Atau misalnya top up kita nggak sengaja error gitu. Masuk tuh air 1 galon. Nah kalau misalnya tanknya 60 liter atau 100 liter lah, masuk air 1 galon 20 liter, udah langsung swing juga gitu secara salinitas. Tapi kalau misalnya kita tank besar gitu ya, dia 500 liter masuk 20 liter mah nggak terlalu berasa mungkin. Itu. Kalau bisa ngomongin itu ya dari dulu kalau gue selalu ngerasa nanotank menurut gue kalau gue punya perspektif ada 2. Kalau nanotank doang kalau lu bilang gampang karena easy maintenance-nya lebih easy. Tapi kalau lu ngomongin proper nanotank itu susah. Faktornya banyak. Jadi kalau bisa ngomongin nanotank, tapi nanotank lu ya isinya cuma anemon, isinya mungkin cuma LPS 1, 2, 3 ekor, terus cuma 1, 2 Nemo gitu. Relatifnya akan tetap mudah dikontrol. Karena walaupun kita upswing atau apa, pemakaiannya toleransinya tinggi lah. Ya, toleransinya juga dia tinggi. Gitu. Cuman kalau udah main kayak dia tuh nanotank full pack, penuh, SPS, ada LPS. Ya, mati boy ya. Itu lumayan challenging. Ya. Jujur yang 64 liter itu kan pakai kanister ya. Itu ya mungkin masih nanotank juga isinya yang SPS semua. Itu swing dikit pasti ada aja problemnya. Overdosing trash aja langsung berasa gitu. Warnanya change ya. Iya, warnanya change gitu benar. Jadi kalau menurut gua nanotank kalau buat pemula tapi untuk kecil-kecilan tapi isinya juga enggak ngawur itu oke, easy menurut gua. Oke, itu pendapat gue pribadi masih oke. Cuman kalau udah proper nanotank kayak dia yang udah isinya gila, itu play with cautious karena itu menurut gue itu sebenarnya the upper line of reefing ya. Getting smaller and pack itu not as easy as big and pack ya gitu. Karena big and pack itu lu nggak bisa ngepackin tank 2 meter kayak Red Sea yang di depan gue itu nggak sulit. Apa sulit karena tempatnya terlalu banyak. Maksudnya bolongan space-nya aja masih ada banyak gitu. Kalau di nanotank lu penuh-penuhnya udah langsung full pack gitu. Jadi juga damage-nya juga beda. Ngatur wave-nya juga nggak gampang. Suhunya nggak gampang. Lighting-nya juga nih concentration areanya seperti apa. Dan ganti airnya juga gampang. Jadi buat gue yes, proper nanotank will be very hard. Tapi kalau misalnya easy nanotank ada optionnya ada. Tapi ya isinya ya biasa aja gitu. Jangan yang susah-susah lah ya. Yang parameternya lumayan tinggi. Softies maybe kalau misalnya lu suka yang kayak gitu. Atau LPS ya yang kecil-kecil aja jangan terlalu banyak gitu. Itu mungkin masih doable. Oke, ada last question? Oh, thank you. Nggak ada sponsor. Padahal kita YouTube-nya cuma 1000 view. Kalau justru kita butuh Aqua sponsor sih. Aqua boleh? 1 truk. Oke. Pakai Amidis dong. Benar juga ya, kita butuh Amidis. Mungkin yang Amidis kalau nonton ya silakan boleh dikirim, nanti kita kontenin. Kenapa banyak orang gagal di hobi ini? Perspektif dari Aquarius Nirda, kenapa banyak gagal, Sof? Gini. Sebenarnya gue lumayan sering bantuin teman-teman reefer juga yang baru terjun gitu ya. Nah biasanya kebanyakan ya, kita ngomong kebanyakan nggak semua gitu. Mereka gagal faktornya pertama balik lagi kurang sabar.
Kayak misalnya masukin biota langsung banyak. Iya. Padahal sebenarnya tank itu secara parameter, secara victory belum balance gitu, masih naik turun segala macam. Terus konsumsinya jadi berantakan, swing bolak-balik naik turun, CA-nya swing naik turun, terus KH-nya swing naik turun. Kita juga belum tahu bahwa konsumsi tank kita itu buat CA KHMG-nya seberapa besar gitu. Jadi kita masih quote and quote masih belum blind dosing lah. Blind gitu. dosing ya. Ya. Parameter belum balance, terus tiap minggu masih naik turun, terus kita masih blind dosing juga, terus ditambah koralnya banyak gitu, biolotnya banyak, akhirnya crash misalnya, atau mungkin nggak survive. Kebanyakan yang gua bantuin itu polit bailout sih, CA-nya swing misalnya copot bener. Jadi balik lagi ya mesti memang lebih sabar, introduce pelan-pelan. Masukin satu ikan, lihat sistem kita udah bisa handle atau belum. Kalau memang udah bisa handle, bulan berikutnya tambah lagi satu, lihat lagi sistemnya kayak gitu-gitu. Slowly bener. Ya itu pertama sih, sabar gitu ya. Kedua, mereka nggak cukup banyak waktu buat maintain, explore informasi, cari informasi tentang koral itu apa, kebutuhannya berapa, segala macam. Sometimes mereka cuman belajar sekilas dan dengan keyakinan cobain gitu. Tapi yang penting yakin. Iya, yang penting yakin. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya memang jurninya mulus. Yeah. Tapi kan nggak semuanya bisa mulus gitu ibaratnya. Ya, jadi saran gue sih yang kedua itu mesti banyak belajar, baca-baca, lihat literasi, nanya-nanya ke river-river yang udah lebih berpengalaman, cara maintain kayak gimana, parameter yang baik seperti apa, dan sebagainya. Nah itu juga jadi salah satu faktor tuh buat orang yang mungkin baru main sudah belum lama main tiba-tiba gagal gitu ibaratnya, karena dia mungkin kurang literasi atau kurang waktu untuk belajar lah ibaratnya, atau mungkin kemauannya dia terlalu tinggi atau justru ya dia literally memang nggak punya waktu aja sih sebenarnya gitu. Nah itu mesti di switching prioritas tuh, dia mau jadi penghobi apa penikmat gitu ibaratnya. Kalau mau jadi penghobi ya dia harus lebih ulet, lebih rajin, ngecekin parameter misalnya, atau baca-baca. Tapi kalau mau jadi penikmat udah serahin aja maintenance-nya ke toko ya. Iya, toko yang memang udah lebih proper lah ibaratnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya di gua sih problemnya adalah kalau gua mau tambahin nomor satu sabar, itu jelas sih. Maksudnya to be honest kayak kita baru bahas nih tadi belum masuk ya. Ini udah 4-5 bulan mungkin. Udah running gitu ya maksudnya, dan udah bisa full. Iya, baru bisa full tuh. Ini aja belum bisa full ya hitungannya ya. Masih diisi pelan-pelan banyak lah, karena masih melalui fase alga masih banyak gitu. Tadi juga Yusuf juga suruh kasih gue bisa masukin roti Veraya nih atau something gitu buat makanin alga. Jadi ya ini emang lagi di dos Nopox juga. Nanti gue akan tambahin roti Veraya juga. Cuman intinya adalah ini aja 4 bulan gitu. Nah, saat kita set up ataupun apa, orang lagi setting, kadang 1 bulan itu orang udah ngerasa kayak udah pengen ngelihat hasilnya gitu. Ada sometimes yang journey-nya smooth. Ya, ini smooth banget. Sebulan, 2 bulan dia udah lancar lah. Ready lah ya, kita bilang ready buat diisi koral, dan sampai detik ini tuh belum ada yang anything problem gitu. Ada aja tank yang memang so smooth gitu kayak. Ini yang seeding bakteri dari tank sebelah. Iya. Yes. Ini karena ngambil. Cheating. Ini juga. Oh, ini kan gue seed dari sono. Oh. Gue seed Marine Pure dari sono. Batunya kan sedikit kan gue colong kan buat seeding kan. Nah kalau di seeding gitu, ya seeding itu artinya ngambil batunya yang udah jadi terus dimasukin ya itu lebih cepat biasanya. Benar. Nah cuma ada ini yang non seeding dan semua new ya. Semua new dan very hard gitu. Dan saat bulan sih oke lah kok. Iya tapi tetap aja kan maksudnya 4 bulan kan karena gue memang nggak masukin apa-apa kan. Jadi lebih easy to maintain kan. Buat teman-teman yang mungkin saat yang pemain baru lihat 4 bulan sih kayaknya nggak banget kan pasti kan. Iya nggak mungkin gitu. Jadi kayak aquascape seminggu langsung colok-colok ya. Tanam aman nggak? Ya jadi patience ya is virtue kalau di reef. Kedua lo harus understand literal, pasti cari teman, cari komunitas yang bisa backup buat ngebantu juga. Nah kita juga ada link juga nanti kalau kalian mau join itu
Itu Yusuf juga dari sana, lu bisa tanya-tanya juga sama beliau. Mungkin dari gue itu ya, kalau ngomongin mengenai susah atau enggaknya nge-riff ya. Jadi balik lagi, find out more things ya, learn more ya. Ya kalau memang benar-benar dari belum tahu tentang riff terus nge-riff gitu ya. Mungkin 6 bulan pertama itu mesti lebih rajin dulu lah gitu, rajin cek parameter. Even gue pun kok semua tank gue cek parameternya. Ah ya, gue ada lihat tuh yang bini lu juga bikin apa tuh? Kalau ngecek parameter dapat apa ya? Price list. Ada price list. Jadi bininya kalau bantuin dapat duit. Lucu banget sih. Ya, lucu banget sih tapi dia lucu banget. Jadi ya back again, have fun in the riff. It's not a hard, nggak sulit kok. Cuman ya yang penting lu mau enjoy, memang mau waktu, nggak bisa samain sama mainan ikan-ikan yang biasa lu mainin kayak cupang atau apa yang kayak lu asal cemplung dia kayak mungkin matinya cuma karena sakit gitu. Bahkan orang yang banyak yang gue tahu kayak di air tawar juga masih nggak tahu perbedaan amonia ataupun buih doang gitu. Maksudnya banyak lah hal yang menurut mereka tuh lebih sifatnya mistis gitu. Riff ini is not about mystic, it is all about getting your facts right ya, getting your numbers correctly gitu. Itu bakal guideline lu along the way. Walaupun nanti numbers ini akan pelan-pelan diminish dan lu nggak gitu cek lagi, tapi itu takes time. Ya butuh dilatih lah. Iya butuh dilatih. Ya. Oke, mungkin itu aja buat episode 5 ya. 5 hari ini. Thank you so much Yusuf for coming. I'll see you soon in episode 6 guys. Oke, take care.